Selamat malam, selamat kasih Tuhan. Mari saya ajak membuka Alkitab dari Surat 1 Yohanes pasal 1. Surat 1 Yohanes pasal 1, mulai ayat 5 sampai pasal 2 ayat 2. Saya ulangi, Surat 1 Yohanes pasal 1, mulai ayat 5 sampai pasal 2 ayat 2. Saya akan membaca ayat ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimaknya dalam hati. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap kiranya merenungkan firman-Mu. Hati kami kiranya menjadi tanah yang baik untuk menerima firman Tuhan. Maka yang kamu yang kini yang tidak berguna untuk menyampaikan firman-Mu, dan kiranya waktu yang Engkau karuniakan kepada kami pergunakan sebaik-baiknya untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, sehingga dapat membangun iman kami dan juga mengajar menegur kami Tuhan hal-hal yang berkenan kepadamu. Dan kiranya Engkau dimuliakan melalui tentang firman ini di tempat ini. Anak-anakmu juga di rumah dan di tempat manapun, lindungi mereka Tuhan untuk mengingat senantiasa betapa pentingnya jam doa bersama. Kami berdoa, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita merenungkan seri ketiga dari hidup Kristen yang berkemenangan. Kalau kemarin pertama adalah keyakinan melalui keselamatan, dan minggu lalu kita belajar tentang keyakinan melalui persekutuan. Malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan keyakinan melalui pengakuan. Keyakinan melalui pengakuan. Kalau menyimak bacaan ini, nas tadi yang baru saya baca, ada satu kata yang penggunaannya sebanyak 9 kali. Kalau perhatikan, dan kata itu hanya 4 huruf, yaitu dosa. Yaitu dosa. Untuk zaman sekarang ini semakin sedikit orang yang tidak suka mengenal dosa. Tidak suka. Bahkan kadang malah dibawa canda gitu. Tetapi sadarkah kita bahwa di hadapan Allah, dosa itu bukan sebuah candaan. Di dalam firman Allah tidak pernah dibuat candaan. Karena Alkitab berkata bahwa karena dosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Jadi sangat serius sesungguhnya Allah memandang dosa. Begitu sungguh-sungguhnya Allah memandang dosa, sehingga Ia menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa itu. Kita bersyukur karena Kristus Yesus menjembatani jurang dosa. Sebab sejak kejatuhan manusia sampai saat ini ada jurang antara manusia dan Allah. Malam ini
sesungguhnya yang kita renungkan adalah dosa orang-orang percaya. Ya, dosa orang-orang percaya. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah mati di salib untuk menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia dan menawarkan keselamatan kepada setiap orang. Dan syukur malam ini kita yang ada di sini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi murni karena kasih karunia Allah oleh iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kebenarannya, meskipun dosa kita telah diampuni, kita masih ada kemungkinan jatuh ke dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Kalau orang percaya mengulang-ulang dosa yang sama, aku ngulang, itu namanya masih hidup dalam dosa. Nah, orang yang demikianlah yang keselamatannya perlu diragukan dan dipertanyakan. Karena dalam sejarah Alkitab, setiap orang yang telah mendapat pengampunan, dia meninggalkan dosa itu. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau dari setiap orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, sejak kita lahir baru kita menerima manusia baru, tetapi belum juga hilang kuasa manusia lama dalam kita. Ego itu belum hilang. Baca Roma di pasal 8, pasal 7 itu, Paulus menyadarinya bahwa dalam dirinya sejak percaya Tuhan Yesus ada dua keinginan yang senantiasa bertentangan, sama dengan kita sampai pada hari ini. Walaupun dosa kita, orang-orang percaya tidak dapat membatalkan keselamatan kita, betul, sudah tidak dapat membatalkan keselamatan kita, tetapi dapat menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, dapat merusak persekutuan kita dengan Allah, dan dapat mengurangi sukacita kita dalam menyembah Tuhan. Itu. Makanya dikatakan, kita sering mengutip Yesaya pasal 59 bukan? Ayat 2. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Allah tidak kurang panjang untuk mengampuni, tetapi dosa mulai menjadi penghalang antara kamu dengan Allah. Artinya apa? Kalau banyak orang Kristen yang kurang menikmati persekutuan dengan Tuhan, yang kurang menikmati keyakinannya untuk hidup sebagai orang percaya di dunia ini, itu karena dosa. Ya, jadi lihat, kita tetap anak Allah. Lihat saja ketika kita di rumah masing-masing, sebagai anak kita berlaku salah pada orang tua kita. Kesalahan kita tidak membatalkan kedudukan kita sebagai anak, tetapi kesalahan kita merusak hubungan kita dengan orang tua kita. Kita segan berbicara, kita takut untuk berjumpa, malu untuk meminta sesuatu. Ya, jadi itu yang membuat kita kurang menikmati kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dalam setiap hubungan keluarga pun, di mana ada dosa pasti muncul sikap kurang yakin. Ya, kurang yakin, bahkan kurang percaya satu sama lain. Saudara dikasih Tuhan, dosa adalah hal yang terbesar yang dapat menghalangi semangat kita untuk hidup beribadah di hadapan Tuhan. Dosa itu membuat orang percaya lupa diri, membuat orang percaya menganggap dirinya paling benar sendiri, padahal dia sedang dalam dosa. Ya, bergantung pada diri sendiri. Jadi singkatnya, ketika kita berbuat dosa atau jatuh dosa, kita menjauh dari Allah. Maka malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal bagaimana menghadapi dosa. Yang pertama, ada orang yang menutupi dosanya. Ada orang yang menutupi dosanya. Ada 3 cara orang menutupi dosanya. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Perkataan dengan kehidupan tidak sejajar, tidak seiring. Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi orang yang menutupi dosanya itu dengan berbohong pada orang lain. Ya, kita berdusta. Kita bersaksi, saya kenal Tuhan Yesus, saya orang percaya, tetapi hidupnya, praktiknya gitu, tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dengan jelas di sini, hidup dalam kegelapan. Maka dikatakan orang seperti itu berdosa, berbohong, dan tidak melakukan, berbohong dengan bibir, dan juga tidak melakukan, berbuat, tidak melakukan apa yang benar di hadapan
Tuhan. Ya, seperti tadi bacaan tadi ya. Dengan semangat kan orang-orang Farisi itu datang kepada Tuhan Yesus membawa seorang perempuan yang sudah tertangkap basah berzina. Wah, semangatnya tinggi itu. Karena dia berdasarkan pada hukum Taurat. Menurut hukum Musa begini, tapi tujuan mereka ditulis saja untuk mencobai dia. Begitu Tuhan Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama-tama apa? Melempari perempuan yang kena batu. Ada yang berani? Tidak ada. Tapi satu hal, mereka menyadari dosanya namun tidak mengakuinya. Tidak mau bertobat dari dosa itu. Ya, tidak bertobat. Okay? Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya seperti orang-orang Kristen yang mengenakan topeng rohani. Tahu berbicara tentang hal-hal rohani. Tahu berpikir tentang hal-hal rohani. Tetapi perkara yang disembunyikan itu dosa tidak diakui di hadapan Tuhan. Maka kita mengingat apa yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal pasal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13, kalau berkenan kita baca bersama. Amsal 28 ayat 13, kalau sudah menemukannya, mari kita baca. Saya ulangi, Amsal pasal 28 ayat 13, 1, 2, mulai. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan. Yang menyembunyikan, yang menyembunyikan apa? Tidak akan beruntung, tidak ada untungnya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa bersembunyi dari depan orang udah untung gitu. Tidak sebenarnya. Firman Tuhan katakan tidak ada untung, tetapi justru yang mengakui dan ingat, mengakui dan meninggalkan. Bukan sekedar mengakui di hadapan tapi tidak meninggalkan. Itu pertobatan sebenarnya. Ya, yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang. Disayang oleh siapa? Tuhan yang menyayangi. Ya, Tuhan yang menyayangi. Kemudian juga dengan membohongi diri sendiri, ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Wah, ini tidak ada penipuan yang terbesar yang dilakukan oleh seseorang selain daripada penipuan terhadap diri sendiri. Ya, ayat 8 ini berbicara tentang orang yang menyangkal kedudukannya sebagai orang berdosa, menyangkal pengakuan Raja Daud di Amsal pasal 51 ayat 7 bahwa dia dilahirkan dari dosa. Berarti menyangkal kejatuhan Adam. Karena setelah kejatuhan Adam, firman Allah berkata bahwa anak-anak yang lahir setelah kejatuhan Adam serupa dengan gambar dan rupa Adam dalam keberdosaan. Roma 15 juga, Roma 5:12 juga mengatakan hal demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri itu, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Mengapa? Kebenaran yang Allah katakan ialah dari kacamata Allah, dari kacamata surgawi, bahwa semua berdosa. Tapi ada yang berkata tidak berdosa. Ya, saya pernah bersaksi ya, dulu kami penginjilan di Johor, anak muda yang gagah baru umur SMA, apa itu? Traktat. Apa isinya? Nanya juga memang. Ya, ini traktat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa kita. Oh, saya tidak pernah berdosa, tidak pernah melamar Tuhan saja, belum pernah katanya. Udah selesai, dia akan pergi juga. Ya, kita coba tidak mau. Itu saya masih ingat anak muda itu. Ya, anak yang masih sangat muda, masih tendensi. Dikatakan di situ kebenaran tidak ada dalam kita, kebenaran tentang apa yang Allah katakan mengenai manusia, bahwa manusia berdosa, dan juga kebenaran tentang Allah bahwa Allah adalah Maha Kudus dan Maha Suci. Ya itu. Jadi seperti ilustrasinya anak kecil ya, kalau mengambil sesuatu terus ditanya, ngambil nggak? Enggak. Dia sembunyikan di belakang seolah-olah nggak ada yang bisa memelangkannya. Ya, tuh ya. Ingat bahwa Tuhan itu bisa melihat sekeliling kita, mengurung kita depan, muka dan belakang, ya, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Itu Tuhan dapat melihat segala sesuatunya. Yang tersembunyi pun Tuhan melihatnya. Jadi itu menipu diri sendiri. Contoh lain adalah Raja Daud. Ingat di Mazmur pasal 32, Raja Daud pernah bersaksi bahwa
pada saat dia mencoba menyembunyikan dosanya, dia coba tahan-tahan untuk tidak, itu kira-kira kalau kita hitung-hitung ada sekitar setahun. Raja Daud sejak berbuat zina itu, dia katakan tulang-tulangku remuk katanya. Ya, pasal 32, saya membacanya kepada saudara, ayat 3 dan 4. Pasal 32 Mazmur. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Mengapa dia tulang-tulangnya menjadi lesu? Mengapa dia mengeluh sepanjang hari? Sedang menyembunyikan dosa. Sebab siang malam tanganmu menekan aku. Tangan Allah itu untuk menekan supaya apa? Segera di aku. Ini sebenarnya kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, berbuat dosa dan menyembunyikannya. Tangan Tuhan nekan, ayo akui. Ya, ayo akui. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teringnya musim panas. Baru di ayat 5. Apa katanya? Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau apa? Jaminannya apa? Jaminan dan keyakinannya apa? Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Luar biasa kan? Ya, Tuhan mengampuni. Ada keyakinan dalam diri Raja Daud. Ya, jadi ketika seseorang berhenti menutupi dosanya, maka dia akan berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Tadi ayat 7 dari pasal 51. Kemudian juga orang menutupi dosanya dengan menganggap Allah berdusta. Kalau di ayat 10 tadi, nas kita di ayat 10, 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, nah ini beda, ini perbuatan. Dasarnya tadi ayat 8. Karena kita secara alami orang berdosa, maka ada perbuatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Siapa dia? Allah. Allah yang berkata bahwa kita mati karena dosa. Efesus pasal 2 mengatakan ini. Allah berkata dalam Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa dosamu. Tetapi orang di sini berkata, kalau orang berkata dia tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah yang mengatakan Efesus 2 ayat 1 menjadi pendusta. Ya, menjadi pendusta. Ya, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita, karena firman Allah berkata bahwa manusia itu jatuh karena berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Berbuat ini sudah tindakan. Karena alaminya dosa, maka tindakannya berdosa. Kecenderungan. Kalau bahasa Kejadian pasal 6, kecenderungan hatinya berbuat dosa. Jadi itu cara orang menyembunyikan dosanya, yaitu menipu, berbohong pada orang lain, berbohong pada diri sendiri, dan juga membuat Allah menjadi pendusta dan berkata dia tidak pernah berbuat dosa. Kedua, pengakuan dosa. Ya, saya terus terang secara pribadi saya sangat senang selalu membaca satu ayat ini, karena ayat 9 itu di antara ayat 8 dan 10 itu memberi solusi dari segala masalah itu. Kedua masalah itu, baik dosa alami yang kita turunkan dari Adam dan Hawa di ayat 8 maupun dosa perbuatan kita seperti yang Efesus katakan tadi, solusinya di ayat 9 ayat 1. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ingat, Allah setia dalam perjanjiannya, tapi juga adil dalam penghakimannya. Hanya orang yang benar-benar mengakui adalah orang yang akan mendapat pengampunan. Ingat, dan kemudian dikatakan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pengakuan itu melibatkan penyebutan dosa secara spesifik, secara khusus. Dosa kita secara khusus. Oh Tuhan, saya telah berbohong hari ini misalnya. Contoh ya, seperti itu. Ya, hari ini saya telah nyontek contohnya. Ya, apa saja dosa secara spesifik diakui di hadapan Tuhan. Jadi mengakui spesifik di hadapan Allah dan setuju dengan pandangan Allah terhadap dosa tersebut. Setuju juga dengan pandangan Allah terhadap dirinya, bahwa hanya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa untuk memberi pengampunan atas dosa kita. Alasan mengapa banyak orang yang tidak mau mengakui dosanya adalah karena mereka tidak setuju dengan Allah.
Tidak setuju dengan apa yang Allah katakan. Tetapi pengakuan dosa adalah penting. Mengapa? Karena pengakuan dosa membawa pada penyucian. Pengampunan dulu, kemudian penyucian. Proses penyucian itu sangat penting kita alami. Kemudian pengakuan dosa itu membawa pada pembersihan, dan pengakuan dosa membawa pada pemulihan dan pembaharuan hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Berdasarkan pada karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mengakui dosa kita kepada pengantara kita, Yesus Kristus. Dia adalah pengantara dosa kita. Ingat, Wahyu pasal 12 ayat 10 dengan jelas Alkitab berkata bahwa sampai saat ini iblis terus menerus mendakwa kita di hadapan Allah. Kita yang saya maksud adalah orang percaya. Yang masih belum percaya atau didakwa, orang yang masih berdosa. Yang didakwa itulah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Didakwa setiap hari, ya, di hadapan Allah kita. Tetapi kita punya Tuhan Yesus Kristus yang bertindak sebagai pembela kita. Ini salah satu makna dari frase Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Yesus berdiri di situ bertindak sebagai salah satunya adalah pembela kita. Seperti seorang advokat di pengadilan. Berdiri untuk di depan hakim untuk membela kliennya. Kita tidak sekedar klien Tuhan Yesus, kita anak-anaknya. Amin. Kita anak-anaknya. Lebih dari seorang klien. Kita anak-anaknya. Maka kita perlu pembelaan. Sementara ketika dikatakan Tuhan Yesus sedang duduk, itu menunjukkan selesainya pekerjaannya dalam hal penyelamatan manusia. Ya, itu salah satu makna. Kalau di pasal 7 ketika Stefanus mati karena aku melihat anak manusia berdiri, itu maknanya yang sering kita lihat adalah menyambut Stefanus. Menyambut Stefanus yang mati martir karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus membela kita. Itulah advokat yang melakukan tugas advokasinya di hadapan Allah Bapa. Allah Bapa mengampuni kita anak-anaknya berdasarkan pada korban persembahan anaknya di ayat 2 itu. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini mengatakan tentang kematian Kristus di salib, bahwa ia mengorbankan dirinya untuk dosa seluruh dunia, tetapi tidak seluruh dunia dapat diselamatkan. Karena tidak semua manusia di dunia ini mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Ia pendamai bagi dosa kita, sesuai dengan Keluaran pasal 25 ayat 17. Di dalam kemah suci ada tutup pendamaian, dan itulah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Ia adalah tutup pendamaian kita di hadapan Allah. Itu menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat memuaskan tuntutan Allah Bapa terhadap dosa manusia. Tuhan Yesus Kristus, tutup pendamaian itu, ya. Dasarnya ialah ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita pernah mengulas ini dulu, maka di mana di program sekolah ini, bahwa ayat 7 sebenarnya bukan dan, tapi sebagaimana darah Yesus Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dasarnya, ya, kita beroleh persekutuan dalam terang dengan Allah karena kita punya dasarnya. Kita telah disucikan, telah, itu pasti yang berhubungan dengan masa lalu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hal ini terjadi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, memang betul dosa membawa kita pada kekalahan, kekecewaan, kegentaran, ketakutan, bahkan keputusasaan. Tetapi kita punya solusi kalau kita mengakui hadapan Tuhan. Tadi, jika kita mengaku, itu persyarat jika mengaku. Mengaku itu dengan sungguh-sungguh seperti Amsal tadi pasal 28 ayat 13. Mengakuinya dan meninggalkannya, itu akan disayang. Disayang itu maknanya di sini, diampuni dan disucikan. Ya, diampuni dan disucikan. Seperti kita lihat ilustrasi anak yang bilang di Lukas pasal 15. Karena dosanya dan pelanggarannya membuat dia berada di kandang babi. Kandang babi yang jorok, kandang babi yang nilainya rendah dari sisi pandangan orang Yahudi itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menyadarinya dan bertobat? Membawa sukacita. Sukacita bagi dirinya, sukacita bagi bapaknya, dan sukacita bagi orang-orang sekitar.
Demikianlah kita kalau kita mengakui dosa kita. Sukacita bukan hanya untuk kita, tapi Allah Bapa pun senang. Lihat gambaran Allah Bapa di Lukas pasal 15 itu, ya. Ayahnya itu datang. Jadi mereka itu saling menyongsong satu sama lain, berlari menyongsong satu sama lain dan berpelukan menangis. Ya, itu gambaran betapa kasih sayang Bapaknya. Ya, orang para pengkhotbah sering berkata bahwa seorang sebenarnya Bapaknya itu telah menunggu sejak lama. Kapan anakku akan pulang? Ya, karena anak ini sadar bahwa dia salah. Seperti itu. Ya, dia menyadari kesalahannya. Ingat, di kandang babi dia menyadarinya. Oh, dia duduk, kan kita bisa bayangkan dia duduk, dia mencium bau babi itu, pingin makan karena lapar. Tapi akhirnya bilang, ya di rumah bapak saya banyak pegawai, banyak harta, banyak makanan, saya di sini kelaparan. Dah, saya pulang aja lah, saya mau mengaku dosa. Saya akan berkata kepada bapak, Pak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Pak. Aku tidak lagi disebut anak Pak. Jadikan aku sebagai salah satu seorang pelayan Bapak. Yang paling saya suka di situ, bapaknya tidak menjawab kata-kata itu, tidak menjawab pengakuan itu. Justru bapaknya berkata, tolong siapkan makanan, tolong ambil lembu yang gemuk, yang bagus, kita pesta. Ini anak saya sudah hilang tapi ditemukan kembali. Udah mati tapi hidup kembali. Amin. Jadi itu sesungguhnya kasih Allah ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan sangat berkenan dan ada sukacita besar di surga ketika orang berdosa mengalami pertobatan. Dan yang terakhir, menaklukkan dosa. Masih perlu menaklukkan dosa. Ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, pasal 2, ayat 1, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Selama kita di dunia ini dan dalam tubuh ini, kita tidak dapat menaklukkan dosa dengan sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menaklukkan dosa dengan sempurna. Ya, kedudukan kita sebagai anak Allah di dunia ini telah membebaskan kita dari tuntutan hukum dosa. Tetapi dosa masih bisa menggoda kita. Itu yang terjadi pada Raja Daud tadi. Itu yang terjadi pada siapa? Ananias dan Safira. Ya, mereka berdosa di hadapan Tuhan sehingga dipotong seperti ranting yang tidak berbuah. Ya, selama kita diam dalam tubuh ini, dosa masih terus menggoda kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Allah menghendaki agar kita bertumbuh dalam kekudusan. Bertumbuh dalam kekudusan. Seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 14 saya akan membacanya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hawa nafsu itu membuat kita berdosa. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ini kekudusan berhubungan dengan tindakan kita, moral kita. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita hanya akan mengalami kemenangan atas dosa ketika kita hidup dalam terang. Ayat 7 tadi, hidup dalam terang katanya sama seperti Dia ada di dalam terang. Terang firman Allah, terang kasih Allah, terang dalam makna integritas di hadapan Tuhan, kejujuran dan kebukaan di hadapan Tuhan. Hidup seperti Tuhan Yesus, mengikuti perintah Allah. Hidup seperti Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati. Hidup seperti Tuhan Yesus, hidup dalam ketaatan. Hidup seperti Tuhan Yesus, rela berkorban. Dan banyak lagi. Ya, melalui ketaatan pada firman. Itulah sebabnya Mazmur berkata apa? Firman-Mu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Oke. Kemudian kita akan mengalami kemenangan kalau kita mati bagi dosa. Roma pasal 6. Roma 6 ayat 7 sampai 11. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lihat, kalau kita telah mati, ya, maka bebas dari dosa. Dia orang mati masih bisa bicara tidak? Tidak bisa. Berarti dia sudah tidak ada tekan terhadap dosa. Sesungguhnya kalau kita sudah sungguh mati bagi dosa, maka kita bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah ini keuntungannya, itu bertanya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sama, atas kita juga tidak. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya, ini ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang Allah kehendaki. Kita telah mati bagi dosa, berarti kita tidak boleh lagi memperambakan diri di bawah kuasa dosa, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi melayani dosa, tapi hidup bagi Allah dan melayani Allah. Itulah caranya kita mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang membuat kita memiliki keyakinan karena pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ada saja yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang tidak berkenan kepadanya setiap hari. Sudah dikasih Tuhan, akhirnya yang mendapat pengampunan dan kasih sayang adalah dari Allah, ialah hanya orang yang menyadari dosanya, mengakuinya serta meninggalkannya. Ingat anak yang hilang tadi. Dia mengakui dan meninggalkannya. Dia tidak kembali lagi minta harta bapaknya lagi untuk sekian kalinya dan lalu pergi berfoya-foya dan menghabiskan semua harta itu dengan seenak hatinya. Yang mendapat keyakinan untuk bersekutu dengan Allah adalah orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui dosa. Maka hasilnya ialah memiliki keyakinan untuk hidup sebagai anak Allah, memiliki keyakinan untuk melayani Tuhan, memiliki keyakinan untuk terus hidup di hadapan Tuhan seturut dengan firman Tuhan. Bahkan ketika berdoa pun seperti malam ini, punya keyakinan bahwa doanya pasti dijawab Tuhan. Mengapa? Karena adanya pengakuan. Pengakuan yang membuat kita beroleh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini. Kami suka anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan seperti yang Engkau janjikan, bahwa kami pun kiranya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati mengakui di hadapan Tuhan, supaya kami dapat beroleh keyakinan di hadapan Tuhan dan pun menikmati persekutuan kami dengan Tuhan dan juga persekutuan kami antara satu sama lain Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kiranya firman dalam hati kami dan tolong berkatilah masing-masing kami dalam tempat ini pada malam hari ini. Ampun yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kiranya Engkau berkenan memuduskan firman dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkati.